Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Fitriana. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Pengembangan Pendidikan IPA di kelas rendah, yang dosen pembimbingnya adalah Ibu Indah Pratiwi. Nah, tugas di sini adalah membuat video simulasi mengajar kepada anak SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabar kalian? Sehat kan? Alhamdulillah sehat semua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, lebih baik seperti biasa kita berdoa seperti terlebih dahulu. Nah, Ibu tunjuk Aldi untuk memimpin doa kelas kita hari ini. Silahkan Aldi untuk memimpin doa kelas kita hari ini. Nah, sudah selesai kita berdoa. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita mengucap basmalah, yaitu Bismillahirrohmanirrohim. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, ada yang tahu materi kita hari ini apa? Nggak ada yang tahu ya. Materi kita hari ini itu adalah tentang pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Yaitu lebih tepatnya kita akan membahas tentang organ pencernaan. Ada yang tahu anak-anak ibu organ pencernaan itu apa? Ayo, siapa yang tahu silahkan tunjuk tangan. Nah, ya, Siska, silahkan, apa jawaban kamu? Apa yang kamu tahu tentang organ pencernaan? Ya, benar. Organ pencernaan itu adalah, kata Siska tadi, organ yang mencerna makanan yang kita makan. Ya, itu benar jawaban Siska. Mari kita kasih A+ untuk Siska. Ya, anak-anak ibu, ayo semuanya semangat. Ayo semangat, ini masih pagi, kita harus semangat untuk belajar. Oke, agar otak kita kebuka untuk menerima semua pelajaran yang akan ibu berikan hari ini. Ya, nah, kita jangan malas-malas belajar. Jangan ada yang malas-malas belajar ya hari ini, anak-anak. Ingat orang tua di rumah yang susah payah mencari uang untuk menyekolahkan kalian. Ya, jangan kecewakan orang tua kalian hanya karena kalian malas-malas belajar, terus kalian tidak naik kelas. Nanti orang tua kalian kecewa. Kalian mau melihat orang tua kalian kecewa? Tidak kan? Nah, jangan kecewakan orang tua kalian. Ayo kita semangat belajar. Oke, anak-anak? Nah, itu tadi jawaban dari Siska ya. Nah, ibu akan menjelaskan lebih jelas apa itu organ pencernaan atau sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan yang bekerja untuk mencerna makanan. Selama dalam saluran pencernaan, makanan akan mengalami proses pencernaan, baik secara mekanik maupun secara kimia. Pencernaan secara mekanik itu adalah proses pengubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil atau lebih halus. Nah, selanjutnya kita akan membahas organ pencernaan yang ada pada tubuh hewan maupun manusia. Yang pertama kita akan membahas organ pencernaan yang ada pada tubuh hewan. Ada yang tahu anak-anak ibu apa saja organ pencernaan yang ada dalam tubuh hewan? Baiklah, jika tidak ada yang tahu, ibu akan menjelaskannya. Sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Apa itu hewan ruminansia? Hewan ruminansia itu adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia itu ada sapi, kerbau, rusa, kambing, kijang, dan lain-lain. Nah, yang di sini yang akan kita bahas yaitu sapi, hewan sapi. Jadi anak-anak, ini adalah gambar sapi. Nah, di sini ada yang pertama itu ada retikulum, ya. Kemudian ada abomasum, nih. Kemudian ada omasum, ini. Kemudian ada rumen, yaitu ini. Ini adalah gambar sapi yang contoh hewan ruminansia tadi ya, anak-anak. Nah, selanjutnya organ pencernaan pada tubuh manusia. Ada yang tahu nggak anak-anak ibu apa saja organ pencernaan yang ada di dalam tubuh manusia atau dalam tubuh kalian? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu ya. Baik, akan ibu beritahu pada kalian agar kalian tahu. Nah, ini adalah gambar organ pencernaan manusia, di mana di sini ada mulut, ada kerongkongan atau tenggorokan di sini, ada lambung, ada usus halus, ada usus besar, dan yang terakhir ada anus. Ini anak. Nah, itulah tadi organ pencernaan yang ada di dalam tubuh manusia. Oke, selanjutnya kita akan membahas fungsi-fungsi organ pencernaan di tubuh manusia. Yang pertama tadi ada mulut ya. Mulut itu berfungsi adalah pintu gerbang saluran pencernaan manusia. Saat kita mengunyah makanan, sebenarnya sudah dimulai. Bahkan sebelum makanan masuk ke mulut, sistem pencernaan kita sudah bersiap-siap dengan mengeluarkan air liur untuk membasahi mulut. Saat masuk ke mulut, gerakan mengunyah akan mengubah makanan menjadi partikel yang lebih kecil. Sementara itu, enzim yang ada di air liur dapat melumatkan makanan sehingga akan lebih mudah diolah nantinya. Setelah makanan lumat, lidah akan mendorong makanan ke tujuan selanjutnya ke tenggorokan.
Baik, selanjutnya yang kedua itu ada tenggorokan. Organ dalam bahasa medis disebut faring ini merupakan jalan yang digunakan makanan untuk menuju esofagus. Saat makanan yang sudah hancur masuk ke tenggorokan, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu makanan bisa melewati jalur yang tepat, yaitu ke esofagus untuk lalu menuju ke lambung. Kemudian yang kedua, makanan justru masuk ke jalur yang salah menuju ke saluran nafas. Kemungkinan kedua inilah yang membuat kita bisa tersedak. Selanjutnya yang ketiga, esofagus. Esofagus ini adalah organ bagian dari sistem pencernaan dengan bentuk seperti tabung berotot yang letaknya membentang dari faring hingga ke lambung. Melalui suatu mekanisme gerakan meremas yang dinamakan gerakan peristaltik, esofagus akan mengantarkan makanan ke dalam. Yang keempat yaitu lambung. Alat pencernaan manusia selanjutnya adalah lambung. Selain menyimpan makanan, lambung juga berperan dalam mencampur dan menghancurkan makanan menjadi bentuk yang lebih mudah diserap. Fungsi tersebut dilakukan oleh enzim dan asam yang diproduksi lambung. Saat makanan menuju ke organ selanjutnya setelah lambung, konsistensinya sudah menyerupai pasta atau cairan sehingga mudah disalurkan. Kemudian yang kelima ada usus halus. Dari lambung makanan akan menuju ke usus halus. Usus halus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama usus 12 jari atau duodenum, yang ketiga jejunum, dan yang keempat ileum. Organ ini masih akan terus mengolah makanan menggunakan enzim yang diproduksi oleh pankreas dan hati. Dan yang selanjutnya yang keenam itu ada usus besar. Di sini makanan yang masuk adalah sisa-sisa dari pencernaan dan akan dipindahkan menuju ke rektum, lalu anus. Namun sebelumnya air yang terdapat di sisa-sisa tersebut akan dihilangkan sehingga konsistensinya lebih padat. Nah, yang ketujuh ada rektum. Rektum ini merupakan sebuah ruangan yang menghubungkan usus besar dan anus. Fungsi organ pencernaan ini adalah untuk menerima sisa makanan yang sudah berubah menjadi feses dan menyimpannya saat ada feses. Saat masuk ke rektum, sensor yang berada di area tersebut akan mengirimkan pesan ke otak untuk menentukan feses tersebut perlu dikeluarkan atau tidaknya. Nah, yang 8 ada anus. Anus ini merupakan pintu terakhir dari sistem pencernaan manusia. Organ ini terdiri dari otot yang digunakan untuk menjaga dan menahan feses keluar dari rektum. Jika belum saatnya, selain itu, otot ini juga akan mencegah kita buang air besar secara spontan saat tidur. Nah, kalau tadi mulut merupakan pintu gerbang utama, kalau anus ini merupakan pintu gerbang terakhir. Nah, itulah tadi anak-anak organ pencernaan pada tubuh manusia beserta fungsinya. Kemudian kita akan membahas gangguan sistem pencernaan pada tubuh manusia, yaitu penyakit-penyakit yang ada yang tahu nggak apa saja penyakit yang mengganggu pencernaan kita? Ya, Mita tahu Mita? Mules-mules sakit perut. Ya benar, itu juga benar ya, itu adalah gangguan pencernaan kita ya kan? Nah baik, ibu akan menjelaskan apa saja sih gangguan sistem pencernaan pada manusia. Yaitu yang pertama ada diare. Diare ini merupakan salah satu gangguan sistem pencernaan yang banyak dialami, di mana gangguan pencernaan ini akan membuat perut terasa mules dan feses penderita menjadi encer. Gangguan ini terjadi karena selaput dinding usus besar si penderita mengalami iritasi. Jadi makanya itu dia perutnya merasa sakit dan mules. Gangguan yang kedua ini ada gastritis. Gastritis ini merupakan penyakit atau gangguan di mana dinding lambung mengalami perandangan. Gangguan ini disebabkan karena kadar asam klorida atau HCl terlalu tinggi. Selain itu, gastritis juga dapat disebabkan karena penderita mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung kuman penyebab penyakit. Jadi anak-anak ibu, kalau mau makan sesuatu apapun makanan itu harus memperhatikan kebersihannya. Dan kalian sebelum makan itu harus mencuci tangan terlebih dahulu agar terhindar dari penyakit-penyakit yang membahayakan pencernaan. Selanjutnya yaitu gangguan konstipasi atau fluid. Ini merupakan salah satu gangguan pada sistem pencernaan, di mana penderita akan mengeluarkan feses yang sangat berat. Gangguan ini terjadi karena usus besar menyerap air terlalu banyak, sehingga penderita menyebabkan kurang mengkonsumsi makanan yang besar, seperti misalkan buah, sayur, atau kebiasaan buruk yang selalu menunda buang air besar. Jadi anak-anak ibu, kalian harus memakan buah dan sayur, harus banyak-banyak makan makanan yang berserat, dan jangan kebiasaan untuk menunda-nunda membuang air besar kalian. Jika kalian kira-kira kebetulan untuk membuang, kalian harus segera membuangnya, jangan ditahan-tahan. Paham ya anak ibu? Selanjutnya ada radang usus buntu. Pasti kalian sudah pernah dengar ya, usus buntu ini banyak yang dialami oleh manusia. Gangguan atau penyakit yang satu ini menyerang usus buntu, di mana keadaan ini terjadi karena usus buntu terinfeksi oleh bakteri. Radang usus buntu terjadi karena lubang antara usus buntu dan usus besar tersumbat oleh lendir atau biji cabai. Ada sariawan. Sariawan termasuk gangguan pencernaan juga ya, karena sariawan biasanya di mulut nih. Nah, kita makan pertama kali melalui mulut, jadi itu merupakan gangguan pencernaan kita. Seperti yang kita ketahui, sariawan merupakan gangguan pencernaan yang biasanya muncul di sekitar mulut. Ketika kita mengalami gangguan ini, maka ketika makan akan terasa perih. Benar tidak? Iya ya, makanya di mulut. Sariawan terjadi karena panas dalam kadar yang rendah atau terganggu, di mana penyebab yang terbesar ini adalah yaitu kurang vitamin C. Itulah tadi gangguan pada pencernaan tubuh kita ya. Masih banyak lagi sebenarnya, tapi kita untuk mempersingkat waktu kita masih banyak lagi yang mau kita kejar. Jadi ibu sebutkan yang salah satunya aja, yang lain-lainnya nanti kalian baca di buku yang sudah ibu berikan tadi ya. Selanjutnya kita akan membahas cara merawat organ pencernaan pada tubuh manusia ya. Ini akan ibu kasih 5 cara menjaga sistem pencernaan agar tetap sehat. Sistem pencernaan amat penting di tubuh kita karena berfungsi mengenai molekul kompleks yang terdapat pada makanan menjadi sumber makanan yang mudah diserap tubuh. Oleh sebab itu, organ-organ pada sistem pencernaan harus dalam kondisi
Nah, cara yang pertama yaitu konsumsi makanan sehat. Mengonsumsi makanan sehat merupakan hal penting agar organ pencernaan dapat optimal. Makanlah makanan kayak seperti buah-buahan atau biji-bijian secara teratur. Selain membantu antibiotik, makanan berserat dapat membantu perkembangan bakteri baik dalam tubuh. Selanjutnya ada hidrasi tubuh. Gangguan pencernaan seringkali disebabkan oleh tubuh kekurangan cairan. Untuk itu, hidrasi tubuh Anda dengan minum air putih secara teratur. Mengonsumsi air putih 2 liter setiap hari atau sesuai petunjuk dokter dapat membantu proses pengangkutan zat-zat gizi ke sel tubuh. Air yang cukup di dalam tubuh juga bisa membantu menghindari gangguan pencernaan seperti kembali. Jadi, buat anak ibu, kalian harus rajin-rajin meminum air putih ya. Kemudian yang ketiga adalah atur pola makan. Mengatur pola makan juga bisa membantu menjaga kesehatan pencernaan kalian. Makanlah sesuai porsi yang dibutuhkan. Makan berlebihan selain memaksa organ pencernaan bekerja lebih keras, juga bisa meningkatkan risiko obesitas dan hasilnya beragam penyakit seperti penyakit jantung, kanker, dan stroke. Jadi, atur pola makan kalian. Makan tepat waktu, jangan telat-telat makan. Dan sesuai makan, jangan terlalu kenyang kalau makan. Makanlah secukupnya ya. Kemudian yang keempat, hindari stres. Stres juga disebut-sebut menjadi salah satu pengaruh gangguan pencernaan loh, seperti sakit perut, kembung, sembuh. Selain itu bisa memicu terjadi luka pada lambung dan juga berat kondisi irritable bowel syndrome. Ya. Kemudian yang kelima adalah olahraga secara teratur dan terukur atau sesuai anjuran dokter merupakan langkah mudah dalam menjaga sistem pencernaan bekerja dengan baik. Olahraga dapat menghasilkan efek anti-radang yang dapat menimbulkan gejala radang usus. Selanjutnya, ibu akan memberikan 5 yang pertama itu adalah buah dan sayuran. Buah-buahan dan sayuran adalah makanan terbaik untuk kebutuhan kebanyakan saya akan alami berasal dari buah dan sayur juga mengandung makanan yang mengganggu peredaran buang air besar dan mencegah sembelit. Yang kedua itu ada gandum utuh. Nah, ini adalah gambar gandum ya. Makanan yang terbuat dari biji-bijian utuh seperti beras merah dan gandum juga mendukung banyak serat, sehingga gandum termasuk makanan yang baik untuk pencernaan pada tubuh manusia. Nah, yang ketiga itu ada pisang. Ini adalah gambar pisang ya anak-anak. Buah-buahan jelas memiliki manfaat yang baik untuk pencernaan, khususnya buah pisang, karena tidak mengiritasi perut. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa seseorang yang mengalami masalah pencernaan seperti diare atau muntah harus mengonsumsi pisang. Nah, yang keempat itu ada air putih. Air putih, di rumah kalian pasti ada air putih kan? Air sangat baik untuk pencernaan karena dapat membantu proses pencernaan dengan memindahkan makanan dalam usus. Jadi kalian harus banyak-banyak meminum air putih, seperti yang ibu bilang tadi ya. Dan yang kelima itu ada jahe. Jahe itu merupakan rempah-rempah seperti jahe kunyit dan peppermint memiliki manfaat yang besar untuk mengatasi sakit perut. Cobalah untuk minum wedang jahe atau teh peppermint atau makanan permen dengan rasa peppermint untuk membantu melancarkan pencernaan. Dan yang terakhir itu ada makanan prebiotik. Makanan probiotik ini baik untuk sistem pencernaan karena mengandung bakteri baik yang dapat mengimbangi jumlah bakteri jahat yang tinggal dalam usus Anda. Pilihlah makanan sehat yang mengandung probiotik seperti yogurt sebagai bagian dari diet sehari-hari. Nah, sebelum ibu menjelaskan, ibu akan membagikan buku kepada kalian. Nah, anak-anak silakan dibagi ya, si Aldi ya, bagi kepada teman-temannya ya, nak. Nah, bukunya sudah dapat semua kan? Nah, sekarang kalian baca buku yang ibu bagi tadi dan kalian pahami. Setelah itu, ibu akan menjelaskan. Tapi kalian harus bertanya terlebih dahulu apa yang tidak kalian pahami di dalam buku tersebut. Nah, itulah tadi penjelasan materi kita hari ini ya tentang organ pencernaan di tubuh manusia. Apakah anak-anak ibu ada yang ingin bertanya tentang materi yang ibu jelaskan tadi? Ada yang kurang paham atau kurang jelas? Silahkan bertanya pada ibu ya. Nah, udah ibu jawab semua ya pertanyaan dari kalian ya. Mudah-mudahan kalian semua paham ya anak ibu. Nah, sudah ibu bagi buku, sudah ibu kalian baca, ibu juga sudah menjelaskan panjang dan lebar. Nah, setelah itu ibu akan memberi kalian latihan soal. Sebelum ibu berikan, kita bentuk kelompok dulu ya. Satu kelompok ada 3 orang saja. Nah, tugas yang ibu beri nanti ada tugas individu, ada tugas kelompok sesuai yang ada di kertas yang ibu bagikan nanti. Di situ sekalian kerjakan. Di situ ada tugas mandiri dan tugas kelompok. Dikerjakan sesuai petunjuknya ya anak-anak ibu. Nah, silakan anak-anak duduk berkelompok yang sudah ibu bagi tadi. Kemudian ibu akan membagikan kertas soal. Kalian kerjakan di situ ya anak-anak. Nah, silakan kalau dibagikan ini. Tugas kelompok di situ adalah membuat peta konsep. Di kertas soal itu udah ada ibu kasih contoh ya bagaimana cara pembuatan peta konsepnya ya. Kalian tinggal mengikuti saja dan mengisinya. Nah, silahkan kalian kerjakan. Ibu kasih waktu sampai nanti ibu kasih tahu kapan waktunya dikumpul. Kalian harus sudah selesai ya. Oke anak-anak, tugas sudah dikumpul semua ya. Besok akan ibu bagikan kertas serta sudah ibu nilai. Nah, sampai di sini ya anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajarin hari ini masuk semua ya ke dalam otak kita ya. Dan menambah ilmu pengetahuan kepada diri kalian dan ibu juga. Ya. Nah, mari anak-anak kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Nah, seperti biasa, sebelum pulang kita membaca doa terlebih dahulu. Nah, tadi pagi yang memimpin doa adalah Aldi, sekarang yang memimpin doa adalah Putra. Silakan Putra untuk memimpin doanya.
Nah, Ibu sudahi ya anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian dan untuk Ibu juga. Nah, Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Ibu. Hati-hati pulangnya, jangan bermain-main dulu. Sampai rumah dulu, ganti baju baru kalian boleh main.